sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Tuhan, berkat-Mu untuk doa pagi hari ini Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami. Hadiran-Mu melingkupi sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kasih setia-Mu begitu luar biasa Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Allah adalah kasih, kemurahan dan kasih setia-Mu. Terima kasih, haleluya. Kau hadir Tuhan untuk melingkupi segenap hidup kami. Kau hadir Tuhan untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu begitu luar biasa. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan benar ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Kaulah Tuhan yang menjadi pujaan. Kaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami kelemahan kami Tuhan, Kaulah yang memberikan pengharapan atas segala kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kebaikan-Mu Tuhan melebihi segala-galanya. Kebaikan-Mu tak pernah lekang oleh waktu. Kasih-Mu tiada pernah berubah atas hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan satu persatu. Kau menjagai hidup kami Tuhan dengan segala kesabaran-Mu Tuhan. Kau dampingi kami Tuhan dengan segala pengampunan-Mu. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih, ya Tuhan, kasih-Mu yang lebih besar. Tuhanku, haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, dia Bapa yang baik, supaya kami boleh mengalami keteduhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau-lah yang menjadikan hidup kami tenang di tengah-tengah persoalan hidup kami Tuhan, di tengah-tengah ketidakmampuan kami Tuhan. Sembari kami boleh menghadapi segala sakit penyakit dalam tubuh kami, kami percaya Tuhan, Kaulah harapan satu-satunya yang tiada pernah mengecewakan Tuhan. Engkau begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sepanjang hari-hari, 24 jam hari-hari hidup kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Di saat kami melek, di saat kami membuka mata,
maupun di saat kami beristirahat menutup mata kami. Kau melindungi kami Tuhan, sehingga terbuktilah saat pagi ini kami boleh bangun. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Tuhan Yesus tetap pegang tangan kami setiap saat, setiap waktu kami membutuhkan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja dalam setiap rumah tangga kami. Kau yang bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, Engkau terang yang dari dalam hatiku, Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Dari nafasku, Bapa, pelukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Dari nafasku, Bapa, pelukan kasih-Mu, ku ya Bapa, selamanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Dan peganglah Tuhan setiap apapun yang kami pikirkan, supaya berkenan di mata Tuhan dari hari ke hari. Hidup kami semakin didewasakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami hari ini Tuhan, biarlah sinar terang firman Tuhan boleh menerangi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja melalui renungan pagi ini, dan dalam kuasa hikmat marifat yang daripada Tuhan memberkati kami, dan biarlah firman Tuhan membentuk hati kami menjadi hati yang baik. Terima kasih, demi nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sehat semuanya. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga membuat kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita untuk apapun yang kita alami, karena sukacita yang dari Roh Kudus itu adalah sukacita yang tetap terpancar meskipun kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Renungan kita saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-1. Kalau kita kemarin sudah mempelajari ayat 2 dan selanjutnya ya. Ayat 1 ini berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Nah, puji Tuhan, pada saat pagi ini kita boleh diingatkan kembali akan kisah Paulus yang berada di penjara sembari memberikan penguatan kepada jemaat di Filipi. Dan buat Paulus, jemaat adalah yang dirindukan. Nah, tentunya kerinduan seorang bapa rohani kepada umatnya dan juga anak-anak rohaninya, adik-adik rohaninya adalah merupakan sebuah kerinduan dan sukacita, sekaligus adalah sebagai mahkota. Dan kata mahkota yang digunakan dalam pengistilahan jemaat di dalam hati Paulus tidak sekedar begitu saja, tetapi mengandung sebuah perjuangan. Jemaat yang berjuang adalah sebuah kebanggaan buat Rasul Paulus, karena mahkota itu akan diberikan tentunya kepada yang giat belajar, giat berlatih, dan gambaran jemaat yang belajar dan berlatih itu adalah sebagai prajurit, sebagai seorang petani, sebagai seorang olahragawan. Jadi kita melihat bahwa sebagai petani, sebagai olahragawan, sebagai prajurit itu mengandung nilai tinggi yang luar biasa. Sebagai petani adalah setia menabur, karena dengan begitu akan menuai. Sebagai prajurit yang hormat kepada komandannya, dan sebagai bapa rohani sangat bangga ketika sesuai dengan arahan dari pembimbing rohani dilakukan. Kemudian sebagai seorang olahragawan adalah yang berlatih terus supaya mulai dari meninju yang tidak betul, istilah kata, sampai kepada tepat sasaran. Sehingga perjuangan itu membuat penyebutan jemaat adalah mahkotaku itu akan terbukti. Kemudian pesan selanjutnya adalah berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Nah, keteguhan hati itu membutuhkan satu konsentrasi fokus pikiran. Jadi ketika kita mulai konsentrasi kepada hal-hal yang rohani, tentunya akan selalu ada yang namanya gangguan, rintangan. Dan ternyata rintangan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Makanya teguh berdiri itu harus menjadi kekuatan yang terus-menerus kita usahakan, supaya ketika orang lain mulai ogah-ogahan, kita tetap rajin. Ketika orang lain menjadi penghambat buat jalan maju kita, maka kita tetap jalan. Ketika tim kita mulai satu persatu tinggalkan
korps atau tim, maka kita bahkan sendirian pun tetap berjuang. Dan disinilah letak daripada kekuatan Paulus yang luar biasa. Biasanya secara psikologi ketika orang sudah dimasukkan ke penjara, maka seluruh harapan, semangat itu akan hilang. Tapi bagaimana Paulus ketika menghadapi deraan dan juga penganiayaan sampai kepada masuk penjara, dia masih sanggup menguatkan dirinya, bahkan menguatkan orang lain. Nah, suatu saat para pemimpin rohani akan diperhadapkan kepada satu situasi di mana dia seperti dalam penjara yang tangan kakinya dibelenggu dan pandangannya tertutup oleh dinding penjara, harapannya dikikis habis, tetapi bagaimana bisa tetap memberikan semangat kepada yang lain. Nah, kita belum sampai kepada situasi seperti itu, dan kita dituntut untuk tetap kuat menghadapi tantangan untuk menguatkan orang lain. Jadi kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Puji Tuhan, mari pada saat hari ini kita akan masuki kembali hari yang baru dengan penuh semangat, harapan, dan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk menguatkan yang lain. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk pagi hari ini. Sebelum kita membuka semuanya, kita sudah setengah jam dari jam 5 tadi. Mari saya akan tutup dalam doa. Dan untuk selanjutnya dalam rutinitas doa pagi maupun malam, nanti kita akan bagi tugas untuk renungan dan sebagainya ya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sangat baik untuk kasih setiamu yang luar biasa sampai hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Buat kebanggaan seorang gembala adalah ketika bisa melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa, anak-anak rohani yang bisa menghargai pembina rohaninya, bahkan ketika situasi seperti Paulus yang rasanya tidak memiliki pegangan, di mana pembina rohani Rasul Paulus ini tidak bisa dipegang, dan kemudian ada di dalam penjara, tetapi mereka tetap teguh berdiri, tetap berbuat baik, tetap memperhatikan satu dengan yang lain, menghadapi pemimpin rohani lain, Euodikia dan juga Sintike yang begitu sedang menghadapi permasalahan pribadi. Tetapi bagaimana respon daripada jemaat untuk tetap menjadi kebanggaan dan juga mahkota. Dan biarlah semua jemaat boleh mengerti akan hal ini, boleh menghargai para pemimpin-pemimpin rohani, dan juga bisa tetap berbuat baik kepada sesama jemaat. Dan ketika titik terendah terjadi, mereka tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan hidup mereka, tetap anugerah Tuhan menyertai. Dan juga yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan keuangan yang cukup, membutuhkan kesehatan jasmani dan juga rohani, sekali ikatan kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap belenggu, segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah segala usaha mereka diberikan berkat-Mu sehingga mereka tetap berusaha dengan baik, tetap jujur, dan berkat Tuhan melimpah. Anak-anak kami dalam pekerjaannya, di dalam segala usaha, dalam segala kesempatan yang mereka hadapi di depan supaya menghargai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan juga menyerahkan untuk setiap apapun ganjalan hambatan untuk bisa beribadah, baik itu kelemahan tubuh, baik itu ongkos dan juga biaya-biaya yang mereka harus hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan, menyanggupkan, memberikan berkat dan juga rezeki. Dan juga menyerahkan untuk para pelayan-pelayan Tuhan
di dalam pelayanan mereka supaya pengurapan Tuhan terjadi. Supaya mereka tidak cuma melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka melayani Tuhan sendiri. Supaya kami kedapatan Tuhan tidak saja melakukan pelayanan dalam ibadah kami, tetapi sungguh-sungguh kami dikenal oleh Tuhan sebagai sahabat Tuhan, sebagai orang-orang yang dekat kepada Tuhan, sehingga ibadah dan pelayanan kami tidak sia-sia pada akhirnya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah pada Sabtu dan Minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada hari ini ibadah teens yang akan mengadakan tematik Hari Kasih Sayang supaya mereka juga bisa menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan juga latihan-latihan hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk ibadah raya besok diberkati untuk bidang profesi yang akan melayani pekerjaan Tuhan melalui pelayanan asil kolektan dan sebagainya, dan juga pelayanan untuk kesaksian pujian kami serahkan persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang merasa dan merencanakan untuk tidak hadir, apapun yang membuat pikiran itu ada, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka sehat, ada biaya untuk sampai ke gereja, ada kesehatan, dan juga ada kesempatan supaya mereka mempergunakannya dengan baik, sehingga betul-betul nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Dan terima kasih ya Tuhan, serahkan pula untuk sekolah minggu, kami serahkan para guru-guru, supaya mereka juga memiliki hati kepada anak-anak mengasihi, meskipun anak-anak yang sedang bertumbuh di dalam segala dinamikanya, supaya mereka juga bisa mengatur kosakata yang baik, berkata yang baik, tidak menyakiti anak-anak dengan kata-kata yang keras dan sebagainya, supaya anak-anak kami juga mengalami damai ketika mereka ada di dalam kelas sekolah minggu. Terima kasih anak-anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua, diberkatilah dalam kuasa Tuhan. Dan hari ini kegiatan apapun, supaya kami boleh memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, berikan kami hati seperti hatimu, berikan mata seperti matamu, sehingga kami senantiasa memandang dan juga memikirkan hal-hal yang benar, hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar. Jadikan kami menjadi pemberita kabar baik dan bukan sebaliknya. Terima kasih, kami akan memulai seluruh kegiatan hari ini. Kiranya berkat untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semuanya. Pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Untuk kehadirannya tetap saling meneguhkan, saling mendoakan, doakan kami, keluarga Gembala, supaya tetap sehat dan juga bisa melayani dengan kekuatan Tuhan. Amin, puji Tuhan.